Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai Bu Mega. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan salah satu materi fisika yaitu gejala kuantum. Langsung saja yuk kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, ada radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah panas yang dipancarkan oleh suatu benda karena benda tersebut memiliki suhu. Semua benda yang suhunya di atas 0 Kelvin pasti memancarkan panas. Benda hitam menyerap semua cahaya yang datang, hampir tidak memantulkan cahaya, memancarkan radiasi paling sempurna. Contohnya, rongga dengan lubang kecil. Selanjutnya, ada hubungan suhu dan radiasi. Hubungan suhu dan radiasi. Suhu naik, maka radiasi panas makin besar. Suhu naik, maka panjang gelombang makin kecil. Benda panas warnanya berubah dari merah ke kuning ke putih. Contohnya, baju hitam lebih panas karena menyerap lebih banyak cahaya. Berikut rumus dari Stefan Boltzmann dan benda bukan hitam sempurna. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Teori pergeseran Wien. Teori pergeseran Wien adalah hukum dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara suhu suatu benda dengan panjang gelombang maksimum dari radiasi yang dipancarkan. Hukum Wien dirumuskan sebagai panjang gelombang dikali suhu mutlak sama dengan konstanta Wien. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi suhu suatu benda, maka panjang gelombang cahaya yang akan dipancarkan akan semakin kecil, dalam kurung bergeseran ke arah gelombang pendek. Dan sebaliknya, semakin rendah suhunya, panjang gelombangnya semakin besar. Teori kuantum Planck. Max Planck 1900 memperkenalkan konsep bahwa energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi diskrit yang disebut kuantum. Hubungan energi dan frekuensi besar energi cahaya sangat bergantung pada frekuensinya. Hal ini menjelaskan mengapa dampak berbagai gelombang berbeda terhadap sel tubuh. Microwave memiliki frekuensi rendah sehingga energinya kecil dan tidak mampu merusak jaringan sel atau non-ionisasi. Sinar UV dan sinar X memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga energinya cukup besar untuk merusak jaringan sel atau menyebabkan ionisasi jika terpapar berlebihan. Rumus energi kuantum besarnya energi untuk satu foton paket energi dirumuskan sebagai E sama dengan HF, sedangkan untuk N jumlah foton energi totalnya adalah EN sama dengan NHF. Selanjutnya adalah foton. Foton adalah partikel elementer yang merupakan kuantum dari radiasi elektromagnetik, termasuk cahaya. Sejarahnya yaitu istilah foton diperkenalkan oleh Gilbert and Lewis pada 1926. Teori kuantum cahaya diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Sifat-sifatnya yaitu tidak memiliki massa diam, bergerak dengan kecepatan cahaya, dapat berperilaku sebagai partikel dan gelombang, membawa energi sesuai dengan frekuensinya. Pemanfaatan foton yaitu membawa energi fotolistrik pada kamera, panel surya. Contohnya yaitu fotosintesis. Molekul klorofil menyerap foton dari cahaya matahari, misalnya foton cahaya merah, untuk memulai sintesis molekul glukosa. Selanjutnya adalah efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa hamburan foton seperti sinar X atau sinar gamma oleh elektron bebas. Akibat tumbukan tersebut, panjang gelombang foton bertambah dan energinya berkurang. Prosesnya dimulai ketika foton menumbuk elektron, kemudian energi berpindah dari foton ke elektron, sehingga elektron terpental dan foton terhambur. Efek Compton membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat sebagai partikel. Dualitas gelombang partikel. Dualitas gelombang partikel adalah konsep dalam fisika kuantum yang menjelaskan bahwa satu benda bisa berperilaku sebagai gelombang sekaligus sebagai partikel. Perilaku yang muncul tergantung pada cara benda tersebut diamati atau diuji. Jika dilihat sebagai gelombang, benda dapat menyebar, berinterferensi, dan mengalami difraksi. Contohnya, cahaya yang melewati celah sempit akan membentuk pola terang dan gelap seperti gelombang. Namun, pada kondisi tertentu, cahaya juga bersifat seperti partikel kecil yang disebut foton. Tidak hanya cahaya,
Partikel materi seperti elektron juga bisa menunjukkan sifat gelombang. Elektron dapat membentuk pola gelombang ketika dilewatkan melalui celah sempit. Meskipun elektron tersebut adalah partikel, hal ini menunjukkan bahwa pada skala sangat kecil, sifat gelombang dan partikel tidak bisa dipisahkan. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Ronson, yaitu pada saat elektron bergerak dengan energi tinggi dan menabrak dinding tabung yang terbuat dari logam. Muncul radiasi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Karena belum mengetahui sifatnya, Ronson menamakan radiasi tersebut sebagai sinar X. Sinar X termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan energi sangat tinggi. Ini membuat sinar X mampu menembus benda padat, terutama jaringan lunak seperti kulit dan otot, tetapi akan diserap oleh benda yang lebih keras seperti tulang dan logam. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat atau logam. Bila permukaan logam tersebut disinari cahaya atau foton yang memiliki energi lebih besar dari energi ambang atau fungsi kerja logam. Gambar menjelaskan bahwa arus listrik hanya muncul ketika katode disinari cahaya karena adanya pelepasan elektron foto yang bergerak menuju anoda. Ketika tegangan baterai diturunkan hingga bernilai negatif, arus listrik akan terus mengecil sampai akhirnya berhenti total pada titik yang disebut potensial henti. Hal yang paling krusial adalah nilai potensial henti ini tetap konstan dan tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diberikan, melainkan menjadi indikator bahwa tidak ada lagi elektron yang mampu keluar dari keping katoda. Berikut adalah rumus efek fotolistrik. Ada rumus energi kinetik maksimum efek fotolistrik dan juga rumus mencari elektron. Selanjutnya, ada perbandingan variabel efek fotolistrik. Yang pertama, apabila kita menaikkan intensitas cahaya, maka yang berubah adalah fotoelektron, dan yang tetap adalah energi kinetik dan kecepatan fotoelektron. Yang kedua, apabila kita menaikkan frekuensi cahaya, maka yang berubah adalah energi kinetik dan kecepatan fotoelektron, dan yang tetap adalah jumlah fotoelektron. Lalu, ada beberapa contoh penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada panel surya, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi arus listrik searah. Yang kedua, ada sensor lampu jalan, yaitu menyalakan lampu otomatis saat kondisi gelap. Yang ketiga, ada mesin fotokopi, yaitu menggunakan drum PK cahaya untuk menarik bubuk tinta. Yang keempat, ada barcode scanner, yaitu membaca kode batang melalui deteksi pantulan cahaya.